Cuman mindset Anda belum benar, niatnya belum tepat. Anda masih kalah dengan sisi negatif. Kalau nanti kambuh, kalau nanti sakit, kalau nanti gini, kalau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Waktu live kemarin ya teman-teman, minggu malam ada yang sempet tanya gitu ya, Mas, ada kaitannya nggak sih penyakit asam lambung ini dengan sakit hati gitu ya? Ada banget. Memang awalnya dari situ biasanya gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita memendam amarah, sakit hati, rasa-rasa yang nggak enak, semua hal yang negatif, itu nanti ya teman-teman membuat pikiran kita kan jadi tegang. Ketika pikiran kita tegang ya, seperti yang saya jelaskan berulang-ulang gitu kan, asam lambung akan berproduksi lebih banyak. Karena memang hormonnya yang memproduksi asam lambung dia akan terangsang untuk mengeluarkan asam lambung lebih banyak gitu kan kalau kita tegang. Kemudian yang kedua apa? Dinding lambung akan mengembang juga, akan tegang juga. Nah, itu yang akan mendorong asam lambung untuk naik. Ketika kita tegang juga, katup esofagus itu akan terbuka juga. Maka asam lambung udah banyak, dinding lambung mengembang, katup esofagus terbuka gitu kan. Ya udah, asam lambung naik sampai ke dada, sampai ke kerongkongan dan mengakibatkan sakit yang selama ini teman-teman rasakan, sensasi-sensasi yang selama ini teman-teman rasakan gitu kan. Nah, permasalahannya adalah banyak dari teman-teman tuh yang nggak menyadari hal seperti itu gitu loh, hanya nyalahin makanan, hanya nyalahin apa yang dimakan gitu kan. Ya mungkin itu pengaruh juga, salah satunya seperti di video Aslam Meter yang sering saya sampaikan ke teman-teman ya. Cuman itu tidak berpengaruh besar, itu bukan akarnya, saya yakin itu akarnya pasti ada dari sisi yang lainnya. Nah, tugas teman-teman adalah mencari dulu akarnya, lalu dibereskan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu hal ke teman-teman ya, dan bahwa kita dari dulu tuh sudah diajarkan sebenarnya untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara yang lain. Bukan hanya sekedar kita harus konsumsi obat, teman-teman. Ya, apa itu? Cara tersebut sudah diajarkan oleh salah satu wali songo gitu ya, yang dimana beliau menyampaikan bahwa obatnya itu ada 5 ya, obat tombol hati itu loh ya. Dan teman-teman pasti sudah sangat fasih sekali dengan hal tersebut. Dan enaknya apa ya teman-teman? Satu hal nih yang ingin saya tekankan di sini, kita nggak perlu melakukan semuanya ya, cukup pilih salah satunya dan lakukan dengan konsisten. Begitu nikmatnya obat dari sakit yang kita rasakan, teman-teman. Ya, maka kenapa ketika di buku saya tulis di situ di bab pertama bahwa solusi yang paling afdol itu adalah berpuasa gitu ya. Ya karena itu dari dulu sudah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian ditekankan lagi oleh Wali Songo gitu kan. Kenapa nggak kita lakukan? Wah, nanti terus ada yang bilang nih, aduh mas nggak kuat nih mas, aduh ini puasa gini-gini mas, nanti gini-gini gitu kan. Oke, nggak apa-apa sih ya. Itu bukan karena Anda nggak mau melakukannya. Saya yakin Anda pasti mau melakukannya. Cuman mindset Anda belum benar, niatnya belum tepat. Anda masih kalah dengan sisi negatif. Kalau nanti kambuh, kalau nanti sakit, kalau nanti gini, kalau nanti pokoknya yang buruk-buruk. Kenapa? Karena Anda menggunakan kalimat tanya yang negatif gitu kan. Kalau nanti gini gimana ya? Kalau nanti gini gimana ya gitu kan. Kenapa nggak Anda ubah dengan kalimat yang positif? Oke, aku puasa kuat nih. Wah, puasa bikin aku sehat, puasa bikin aku bahagia, puasa bikin aku sembuh, puasa bikin aku merdeka. Nah, kenapa nggak bilang kayak gitu kan? Maka yang salah apa? Salah puasanya? Enggak. Yang salah adalah mindset kita ini, teman-teman. Ya. Apalagi berkumpul dengan orang soleh gitu kan, kemudian baca Quran dan maknanya, zikir malam perpanjanglah, sholat malam dirikanlah gitu kan. Kenapa di mentoring ya saya minta teman-teman untuk melakukan ibadah sunnah, salah satunya sholat malam, kemudian berpuasa gitu ya, karena saya yakin 100 bahkan 1000% gitu ya, itu solusi yang sangat-sangat akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Sensasi itu beres hanya dengan cara seperti itu, teman-teman. Apalagi kalau anxiety, kecemasan berlebihan, puasa, sholat malam, mengenali diri sendiri dengan membaca Al-Quran. Wow banget itu, teman-teman. Keren banget nanti. Dan apa yang terjadi? Faktanya berkata demikian. Teman-teman yang ikut mentoring, sekarang mereka mulai ketagihan puasa. Mereka ketagihan salat malam ya. Dan kalau nggak ngelakuin ada yang kurang. Sholat sunnah pun dijalankan juga. Begitu nikmatnya teman-teman. Udah merdeka, tapi jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bermetamorfosa jadi kupu-kupu indah, terbang dan menyenangkan kemanapun yang mereka suka, bermanfaat buat orang lain, produktif lagi gitu loh. Ya,
Artinya apa? Sekarang stop deh untuk berpikiran bahwa apa obatnya mas gitu kan. Kenapa? Obatnya nggak bener-bener menyelesaikan permasalahan sakit yang Anda alami sekarang, ya. Kita ini kotakin ya teman-teman ya, konteksnya adalah sakit asam lambung Anda. Apakah penyakit lain nggak butuh obat? Butuh. Cuman ini konteksnya adalah sakit yang Anda alami, asam lambung, mager, dan anxiety, ya. Kalau Anda sudah bisa untuk mengolah pola pikir Anda sudah bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, menemukan sebab sakitnya. Kemudian Anda optimalkan lagi puasanya, sholat malamnya, 5 tombol ati itu tadi gitu ya. Salah satunya aja deh. Wow, hasilnya powerful teman-teman. Kenapa? Karena itu yang didapatkan oleh teman-teman yang ikut mentoring gitu ya, dan yang praktek buku saya. Maka kalau Anda ingin dapat hasil yang sama, segera lakukan salah satunya itu. Kalau pengen tahu mindset untuk melakukannya bagaimana gitu ya, baca buku saya, praktekkan ya. Atau kalau pengen cepet, saya pandu Anda di mentoring 30 hari tuntas mager dan anxiety, ya. Asal Anda sungguh-sungguh, pasti progresnya luar biasa. Gitu ya teman-teman ya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.